Jadi kami hari ini akan memberi materi tentang bahaya asam lambung pada remaja. Di sini ada yang tahu apa itu penyakit asam lambung? Tahu. Coba salah-salah pertama silakan dijelaskan. Ya. Rasa sakit pada perut. Ya, terus ada lagi yang nambahin? Ya, apa sih? Adanya rasa nyeri pada ulu hati. Dan ada lagi? Sudah. Nah. Baik, jadi penyakit asam lambung itu atau dalam bahasa medis disebut dengan GERD yang memiliki kepanjangan gastroesophageal reflux disease. Adalah suatu kondisi di mana asam lambung naik menuju esofagus atau kerongkongan. Dan dalam kondisi tersebut terjadi pada saluran pencernaan yang menghubungkan antara mulut dengan lambung yang mengalami iritasi. Nah, jadi iritasi pada lambung itu contohnya seperti peradangan atau bolong pada lambung. Penyakit asam lambung juga dapat menyerang siapa saja ya, jadi tidak mengenal usia maupun jenis kelamin. Selanjutnya, ada gejala yang akan kita rasakan jika kita mengalami asam lambung. Gejala utama yang kerap terjadi pada penderita asam lambung adalah heartburn atau rasa terbakar di dada. Namun, tidak menutup kemungkinan gejala tersebut muncul bersamaan dengan beberapa keluhan mual dan yang ketiga muntah. Mual dan muntah ini memiliki perbedaan. Jika mual, belum tentu muntah, sedangkan muntah sudah pasti mual. Yang keempat, sesak nafas, dan yang terakhir mulut yang terasa asam. Mulut yang terasa asam adalah pada saat kita muntah, asam lambung akan naik sehingga mulut kita terasa asam. Next slide, ini kita akan membahas tentang penyebab dari seseorang ini terkena asam lambung. Mungkin adik-adik ada yang tahu penyebab dari seseorang itu terkena asam lambung? Ya, Bisa telat makan, terus sering makan pedas. Kita ada lagi? Yang nambahin? Kebanyakan minum kopi. Ya, ada. Terus Ada lagi nggak? Udah nggak ada ya. Jadi penyebab asam lambung ini penyebab asam lambung yang sangat umum terjadi yaitu telat makan dan makan berlebihan. Tapi siapa sangka sih ternyata banyak sekali faktor-faktor yang menjadi kunci utama seorang ini akan terkena asam lambung. Faktor yang paling terbesar memicu seseorang terkena asam lambung yaitu lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup seperti apa sih yang bisa memicu seseorang terkena asam lambung? Jadi gaya hidup dengan mengonsumsi makanan yang pedas, asam, asin. Seseorang yang sering mengonsumsi makanan-makanan berlemak seperti gorengan, sering mengonsumsi rokok atau terpapar asap rokok. Terus seseorang yang sering mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein dan soda sebelum makan itu merupakan pemicu utama seseorang terkena asam lambung. Faktor yang kedua yaitu faktor kesehatan seperti kehamilan seseorang. Tapi pada faktor kesehatan ini tidak menjadi kunci utama seseorang akan terkena asam lambung. Yang ketiga yaitu mengonsumsi alkohol. Menurut peneliti yang terbit di Oxford Academy, minuman alkohol ini dapat meningkatkan resiko GERD. Jadi pada makanan dan minuman yang mengandung alkohol lebih tinggi, maka seseorang itu tidak menutup kemungkinan seseorang itu akan terkena asam lambung. Yang keempat adalah pemicu makanan. Pemicu makanan ini sama seperti gaya hidup, yaitu mengonsumsi makanan berlemak, mengonsumsi makanan pedas, asam dan asin secara berlebihan. Yang terakhir yaitu kondisi lain. Kondisi lain ini seperti kecemasan dan terlalu stres. Nah, selanjutnya ada terapi non-farmakologi untuk meringankan sakit asam lambung. Yang pertama yaitu memodifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup ini merupakan penyesuaian kebiasaan yang terkait dengan makanan atau aktivitas hidupnya. Modifikasi gaya hidup untuk penderita asam lambung yang pertama yaitu mengatur pola makan, waktu makan dan juga porsi makannya. Lalu menghindari kebiasaan berbaris setelah makan. Lalu juga menghindari makanan pemicu asam lambung. Contohnya juga makanan yang terlalu pedas, makanan asin,
asam atau juga lemak. Lalu selanjutnya menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein dan juga soda. Makanan dan minuman yang mengandung kafein ini akan membuat relaksasi otot pada tenggorokan yang akan membuat asam lambung menjadi naik. Lalu yang ketiga yaitu menghindari hal-hal yang menyebabkan stres. Kenapa stres? Karena pada saat stres, maka tegangan otot akan berlangsung secara lama. Dan jika mempengaruhi otot-otot yang ada di perut, maka asam lambung akan naik. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu pranayama for GERD atau pernapasan yang dilakukan pada penderita GERD atau asam lambung. Setelah ini kita akan memperagakan pranayama for GERD ini dan kalian bisa mengikutinya. Berikutnya bisa mengikuti pranayama for GERD bersama saya. Pertama-tama melekskan badan terlebih dahulu, seperti bahu dirundkan, kedua tangan ditaruh di atas paha, kemudian mata dipejamkan dan tarik nafas sebanyak mungkin, kemudian dihembuskan. Oke, untuk selanjutnya bisa di tangan kanan bisa ditaruh di atas perut dan tangan kiri ditaruh di atas dada, kemudian tarik nafas sebanyak mungkin, hembuskan. Tarik nafas sebanyak mungkin, terus dihembuskan. Oke, kemudian mata bisa dibuka perlahan. Baik adik-adik, kami membuka pertanyaan. Barangkali ada yang ditanyakan, maksimal 3. Ya, Efek samping dari kita melakukan pranayama. ya kita maksudnya itu kita melakukan pranayama ya kita ya efek sampingnya itu apa kayak kita jadi lebih apa gitu Efeknya ya Semuanya apa? Bisa membuat tubuh jadi rileks, tenang. Lagi? terima kasih atas jawaban ini. soal kuis pertama. Bagaimana cara memodifikasi gaya hidup bagi